Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, Kul katakanlah, inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku, ya besutu meluaskan, membentangkan, ar-rizqa rezeki, liman bagi siapa saja, yasha'u dia menghendaki, min ibadihi diantara hamba-hambanya, wa yaqdirulah dan dia membatasi rezeki dari siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya. Wa ma anfaqtum min syai'in dan apa saja yang kalian infakkan, min syai'in dari sesuatu, fahuwa yukhlifu pastilah dia yaitu Allah menggantinya. Wa huwa dan dia yaitu Allah khairur raziqin sebaik-baiknya pemberi rezeki. Baik, Ibu sekalian, melalui satu ayat ini ada 3 pelajaran penting yang akan kita uraikan. 3 pelajaran penting yang akan kita uraikan. Pelajaran yang pertama adalah berkaitan dengan rezeki sebagai ujian. Rezeki sebagai ujian. Ada yang diluaskan dan ada yang disempitkan. Pelajaran yang kedua tentang karakter ahli sedekah. Karakter ahli sedekah sebagai karakter calon penghuni surga. Yaitu pelajaran yang kedua, karakter ahli sedekah sebagai karakter calon penghuni surga. Pelajaran yang ketiga, balasan terbaik bagi ahli sedekah. Balasan terbaik bagi ahli sedekah. Nah, inilah 3 pelajaran penting yang insya Allah akan kita uraikan bersama-sama. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu di pagi hari ini dan hidayah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita dengarkan di pagi hari ini.
melalui satu ayat yang mulia ini insyaallah. Baik, ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Kita akan mulai dari Qul inna rabbi. Jadi sebelum kemudian akan kita kaji dan kita dalami rezeki sebagai ujian, membangun kesiapan mental secara lahir dan batin, imani dulu, yakini dulu, yang menguji kita dalam kaitannya dengan harta adalah Allah. Maka kita disuruh oleh Allah, katakanlah inna rabbi. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah inna, sesungguhnya rabbi. Rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Kita terlebih dahulu harus memahami ini ibu sekalian, supaya kita siap mental menghadapi ujian harta, baik ujian kelapangan ataupun ujian kesempitan. Sebab tidak sedikit orang yang pada akhirnya gagal ketika diuji dengan kelapangan rezeki atau diuji dengan kesempitan rezeki. Kenapa bisa gagal? Dia tidak memahami arti daripada ar-rabbu. Apa arti dari ar-rabbu ibu sekalian? Ini kita akan ulang kembali apa yang sebelumnya telah kita bahas. Arti dari ar-rabbu. Ar-rabbu adalah penggabungan dua nama Allah. Ar-rabbu adalah penggabungan dua nama Allah, yaitu Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Al-Khaliqu, dan Allah sebagai Al-Hafizu. Al-Hafizu. Nah, jadi ar-rabbu itu adalah penggabungan dua nama Allah. Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai Al-Hafizu. Ya. Allah sebagai Al-Khaliqu dan Allah sebagai Al-Hafiz. Nah, penggabungan dua nama Allah inilah yang disebut dengan ar-rabbu. Adapun dasarnya ini bisa dirujuk pada Quran surat Toha di ayat yang ke-50. Di surat Toha ayat ke-50 itu dalilnya. Ketika Fir'aun laknatullah alaih bertanya kepada Musa di ayat yang ke-49, Fir'aun bertanya kepada Musa, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhanmu wahai Musa? Lalu Musa menjawab bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan dan yang memelihara. Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqa tsumma hadah. Kata Musa alaihissalam, Tuhan kami adalah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu itu. Sehingga kata para ulama tafsir, penggabungan dari dua nama Allah, Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai Al-Hafiz adalah ar-rabbu. Ibu sekalian, ini kita tidak perlu bahas sebab memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan ini ada pembahasan tersendiri yang nanti pada kesempatan lain akan kita kaji. Kita kaitkan dengan sebab kebencian atau kedengkian iblis kepada manusia. Itu nanti akan kita kaji, dan itu akan kita berbicara tentang bagaimana penciptaan manusia. Nah, kita bahas di sini dulu. Al-Hafiz, Allah menjaga, Allah memelihara kita. Ibu sekalian, Allah memelihara kita itu dengan dua. Kita dipelihara oleh Allah dengan dua hal. Allah memelihara kita dengan dua hal. Pertama, kita dipelihara oleh Allah dengan nikmat. Nah, ini yang pertama. Kita dipelihara oleh Allah dengan nikmat. Ya, dipelihara oleh Allah dengan nikmat. Berbicara tentang nikmat, ibu sekalian,
maka ada dua ayat yang perlu kita ingat. Pertama, Quran surat Luqman. Surat Luqman surah yang ke-31 ayat yang ke-27. Lalu kemudian Quran surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana dua ayat ini menjelaskan tentang inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat berlimpah. Di ayat ini menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak dapat dicatat. Itu ayat 31. Sampai Allah ayat 27. Surat 31 ayat 27. Sampai Allah memberikan perumpamaan dan penggambaran dalam ayat ini. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andaikan semua pepohonan di muka bumi, dari akar, batang, cabang, ranting, semuanya dijadikan pena, lautan 7 benua disatukan, dijadikan tinta, untuk dengannya dicatat nikmat-nikmat Allah, mana fidat kalimatullah, tidak akan habis tercatat nikmat-nikmat Allah. Jadi nikmat Allah tak dapat dicatat. Di dalam ayat ini nikmat Allah tak dapat dihitung. Di sini enggak bisa dicatat, di sini tidak dapat dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan kalian bermaksud untuk merekap, mentotal, menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Karena nikmat Allah tak dapat dicatat dan tak dapat dihitung, maka mengingatkan kita ayat pertama surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, sangat berlimpah ibu sekalian. Saking berlimpahnya nikmat yang Allah berikan, tidak dapat dicatat, tidak dapat dihitung. Nah ini ibu sekalian. Kemudian ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita pula dengan syariat, Jadi kita dipelihara oleh Allah dengan nikmat dan dipelihara oleh Allah dengan syariat. Syariat ini menegaskan kepada kita semua, intinya adalah di Quran surat Al-Maidah ayat 35. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasila wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan dengan segala potensi-potensi nikmat dunia yang Allah berikan padamu, jadikanlah itu sebagai wasilahmu untuk dekat dengan Allah. Jadi ibu sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita dari nikmat yang tak terhitung tadi dan nikmat yang sangat banyak itu, semuanya harus menjadi jalannya kita, jadi wasilahnya kita untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, jadi ibu sekalian, itulah bentuk pemeliharaan Allah. Misalnya di dalam Al-Kautsar, Bu, inna a'tainakal kautsar, kami berikan padamu nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat berlimpah. Lalu datang syariat untuk bagaimana penjagaan Allah kepada hambanya berupa fasholli li rabbik, maka solatlah kamu kepada Allah. Dengan solat maka kamu telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu secara lahir, secara batin. Wanhar, dan berkurbanlah
maka dengan berkurban engkau telah mensyukuri nikmat Allah dalam kaitannya dengan harta. Ya, itu secara ringkas ibu sekalian, bahwa sholat adalah syariat untuk mensyukuri nikmat lahiriah dan nikmat batiniah, dan kemudian kurban di hari kurban adalah cara mensyukuri nikmat harta, dan kurban itu dalam kaitannya dengan infak, sedekah, zakat dan seterusnya. Baik, jadi ibu sekalian sederhananya begitu. Ya, sederhananya adalah bahwa kita dipelihara oleh Allah itu dengan nikmat dan dengan syariat. Siapa yang menjalankan sholat berarti dia mau dipelihara oleh Allah dan Allah berkewajiban memeliharanya. Orang yang tidak mau sholat ibu sekalian berarti orang itu telah melepaskan diri dari pemeliharaan Allah. Dalam arti dia tidak mau dipelihara oleh Allah. Orang yang tidak mau puasa berarti orang itu melepaskan diri dari penjagaan dan dari perlindungan Allah. Para muslimah tidak mau mengenakan jilbab berarti dia melepaskan diri dari penjagaan dan dari perlindungan Allah. Para pemuda dan pemudi mereka kemudian tidak mau diatur dalam syariat dalam hal pergaulan. Ibu kalau sempat baca berita sepekan sebelum tahun baru, itu banyak kondom-kondom habis terjual di semua tempat penjualan kondom. Dan terhebohkan di Januari ini sejumlah siswa ya di suatu sekolah yang kemudian mereka mendemo atau meminta kepada pihak sekolah menuntut agar diberikan dispensasi kepada mereka sebagai siswa, sebagai siswi-siswi yang hamil di luar nikah untuk diberikan cuti. Artinya apa ibu? Banyak ternyata ratusan siswi yang telah hamil di luar nikah. Mereka pilihannya mau memelihara janin itu atau menggugurkannya. Kalau mereka mau memelihara, mereka minta ke sekolah untuk diberikan cuti. Nah, baru terbongkar tuh kasusnya. Ternyata banyak siswi-siswi yang hamil di luar nikah. Ini siswi bu, apalagi mahasiswi. Ya, nauzubillah. Nah, jadi bu sekalian itu karena mereka tidak mau tunduk dengan syariat, maka mereka lepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka mau tunduk dengan syariat, maka Allah akan menjaganya. Ya, terjaga kehormatannya, terjaga kesuciannya. Ya. Akhirnya keturunannya juga akan terjaga secara nasab. Tapi karena kemudian mereka tidak mau mengikuti syariat, maka mereka tidak menjaga keturunannya. Dalam arti tidak menjaga nasab. Ya. Akhirnya anak yang lahir dari zina ibu sekalian harus dinasabkan kepada ibu, tidak boleh kepada bapak. Ya, karena bapaknya itu adalah bapak biologis tapi bukan bapak nasab. Bapak nasab hanyalah apabila anak itu terproses karena akad nikah yang syar'i. Jika tidak melalui akad nikah, anak itu kemudian terbentuk di dalam rahim seorang wanita, maka anak itu nanti kalau lahir dinasabkan kepada ibunya bukan kepada bapaknya. Dan karena itu nanti antara anak ini dengan bapaknya tidak ada kewajiban atau hak saling waris mewarisi. Nggak ada ibu sekalian. Yang banyak kasusnya nanti dan ribet urusannya kalau anak ini perempuan. Maka begitu nanti akad nikah, bapak biologisnya tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak berhak untuk menjadi wali bagi anak tersebut, dan sehingga tidak sah pernikahan anak perempuan itu jika ayah biologisnya yang menjadi wali nikah. Gitu. Dalam arti harus ditahu nantinya, dan betapa kecewa dan sedihnya anak perempuannya itu nanti kalau tahu ternyata dia adalah yang terbuahi dari perbuatan zina. Ya, jadi akan banyak tatanan-tatanan kekeluargaan yang rusak dan tercerai-berai bu, karena tidak tunduk dengan syariat. Gitu. Baik,
Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cukup panjang pembahasannya. Kita fokus kepada nikmat dan kita persempit nikmat itu, salah satunya adalah harta. Harta ini salah satu nikmat, bukan nikmat yang mencakup keseluruhan, tidak, dia hanyalah bagian kecil daripada nikmat ibu sekalian. Cuman seringkali kita menganggap nikmat itu hanyalah sesuatu yang terukur secara materi. Ya, kita mengatakan kita mendapatkan nikmat kalau harta banyak, prestasi, berpendidikan, rumah, itu kita anggap wah kita ini mendapatkan nikmat. Tapi ketika kemudian mungkin hartanya sempit, rumahnya masih kontrakan, dia merasa tidak mendapatkan nikmat dalam hidup. Nah, itulah kesalahan fatal kita, karena selalu melihat nikmat itu hanya sebatas sesuatu yang diukur secara materi. Padahal ibu sekalian, dia mampu menggerakkan mata ini atau pergerakan bibirnya, kemudian kedap-kedip matanya, itu juga adalah nikmat yang harus disyukuri. Ya, pendengarannya adalah nikmat yang harus disyukuri. Dia bisa buang air kecil, buang air besar, mudah tidur, bahkan dalam majelis taklim tidur. Itu adalah nikmat ibu sekalian, sebab banyak orang yang susah tidur. Banyak orang yang susah tidur dan mesti mengeluarkan biaya besar untuk tidur. Kita Masya Allah di berbagai tempat mudah tidur ibu sekalian, ya. Nah, jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat berupa harta itu dijadikan Allah sebagai cobaan. Dijadikan oleh Allah sebagai cobaan. Nah, kalau nikmat ini ibu sekalian adalah ujian dan cobaan, maka ini adalah yang akan mendidik kita bagaimana kita lolos melewati ujian cobaan ini. Karena syariat itu mendidik kita. Kalau kita dilapangkan nikmat, bagaimana petunjuk syariat untuk bersikap dengannya, dan ketika kita disempitkan nikmat, bagaimana petunjuk syariat untuk kita bersikap dengannya. Gambaran umumnya kata Nabi, gambaran umumnya siapa yang dikaruniai nikmat lalu dia bersyukur itu adalah syariat, Bu. Maka kebahagiaan dan keberuntungan baginya. Siapa yang disempitkan nikmat atau rezeki lalu dia bersabar, sabar itu adalah syariat, maka itu juga adalah keberuntungan baginya. Maka kata Nabi, betapa ajaibnya kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Ketika disempitkan nikmat, dia bersabar, itu juga adalah kebaikan baginya. Nah, syariat inilah yang akan mendidik kita bagaimana kita merespon dan menyikapi ujian berupa nikmat. Salah satu ujian nikmat itu adalah harta, ibu sekalian, yang kita akan masuk nih pada ayat. Salah satu ujian nikmat ini, ya, salah satu ujian nikmat adalah harta. Nah, jadi ibu sekalian, kita harus pahami dulu bahwa sesungguhnya inna rabbi, Tuhanku lah yang telah menciptakan aku dan telah memelihara aku. Maka Allah itu yang telah menciptakan aku dan dia yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi diriku. Jika dia Allah Tuhanku yang telah menciptakan aku menyempitkan rezekiku saat ini, berarti kesempitan rezekiku hari ini adalah yang terbaik bagiku. Karena itu bentuk pemeliharaan Allah padaku. Tinggal bagaimana saya bersikap ketika diuji dengan kesempitan rezeki. Ketika kemudian kita dilapangkan rezeki, kita mengucapkan inna rabbi, kita fahami pada saat itu bahwa Allah yang telah menciptakan aku dan Allah yang lebih tahu tentang diriku, dan hari ini Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekiku, berarti Allah memelihara aku dengan kelapangan rezeki. Lalu bagaimana petunjuk Allah agar saya tidak gagal dengan ujian kelapangan rezeki ini? Nah, sehingga ibu sekalian, kita harus pahami jangan sampai terputus hubungan kita dengan Rob. Ya,
Jangan sampai terputus hubungan kita dengan Rob. Sebab siapa yang terputus hubungannya dengan Rob, itulah kebinasaan, itulah kehancuran. Ibaratnya gini Bu sekalian, kereta api selagi dia berada di atas rel, maka sekencang apapun kereta api itu aman, karena dia berada di atas rel. Tapi kalau kereta itu keluar dari rel Bu, sedikit saja keluar dari rel, bahaya, terjadi kehancuran yang luar biasa. Nah, rel itu adalah jalan ketaatan kepada Allah, sedangkan kereta ini adalah kita yang sedang menjalani kehidupan. Maka kita menjalani kehidupan cepat atau lambat, selagi kita di atas rel, insya Allah aman. Tapi begitu kita keluar dari rel akan berbahaya Ibu sekalian. Begitu kita keluar dari rel, begitu kita keluar dari garis kehidupan yang Allah sudah buatkan, kita menyimpang, kita ambil jalan yang salah, hancur hidup kita. Allah tidak melarang kita mencari harta dan mengumpulkan harta, tetapi Allah menginginkan cari harta, kumpulkan harta pada jalan rel yang Allah sudah buatkan. Begitu kita cari harta keluar dari rel Ibu sekalian, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, dengan cara menipu, dengan cara mengkhianati, dengan cara curang, maka bahaya Ibu sekalian, akan ada kehancuran cepat atau lambat. Jika tidak di dunia, pasti di akhirat. Itu kalau kita keluar dari rel Ibu sekalian. Tapi kalau kita berada dalam rel, Allah yang menjamin. Allah yang menjamin keselamatan, kebahagiaan hidup kita. Gitu. Nah, Ibu sekalian, dengan kata lain adalah bahwa kesuksesan kita manusia ini hanya apabila kita berada dalam bingkai syariat Allah. Jadi kita gambarkan lagi Bu ya, supaya semakin paham. Ini adalah bingkai syariat nih. Ini bingkai syariat Bu. Bingkai syariat ini yang disebut dengan dinul Islam, agama Islam. Dinul Islam. Nah, dinul Islam. Nah, Ibu sekalian, semua keinginan dunia kita selagi dalam bingkai, maka disebut dengan syahwat sodikoh, syahwat yang benar. Apa keinginan kita ketika hidup di dunia Ibu sekalian? Itu disebutkan di Quran surat Ali Imran ayat 14. Ya, keinginan kita di dalam surat Ali Imran ayat 14. Apa itu? Bahwa kita ingin pasangan dari lawan jenis, kita ingin ada keturunan, kita ingin banyak harta, kita ingin ada kendaraan, terlangkat, termewah, nggak ada masalah. Kita pengen apalagi? Kita pengen binatang ternak, kita pengen sawah kebun, aset. Itu disebutkan di sini Bu, ada 6 kesenangan dunia. Jika 6 kesenangan dunia itu, ya, 6 kesenangan dunia itu pasangan hidup atau lawan jenis, kemudian keturunan, harta, kendaraan, binatang ternak, lalu kemudian aset. Aset bisa berupa rumah, properti berupa rumah, tanah, sawah, kebun. Jika semua kesenangan dunia itu berada dalam bingkai ini, maka disebut dengan syahwat sodiko, syahwat yang benar. Pokoknya nggak salah Bu. Ibu pengen menikah, anggaplah sebelum masih status gadis gitu ya. Ibu pengen menikah, ya halal sah selagi caranya berada dalam bingkai Bu, dengan cara menikah. Tapi ibu pengen berhubungan dengan laki-laki tapi tidak melalui jalan pernikahan, itu namanya syahwat kazibah, syahwat dusta. Syahwat dusta. Jadi di sini namanya syahwat sodikoh. Syahwat sodikoh artinya benar, bahwa nggak tercela kalau kamu berkeinginan terhadap dunia, selagi keinginan terhadap dunia itu dalam bingkai ini. Nah, di sini yang disebut dengan syahwat kazibah. Syahwat kazibah, syahwat yang mendustai. Menurut kita akan bahagia tapi kita didustai, pasti kita celaka Bu. Makanya disebut dengan syahwat kazibah, keinginan yang mendustai kita Ibu sekalian. Kita ingin karena kita merasa kita akan bahagia kalau dapatkan, tapi kita didustai, kita pasti celaka.
Misalnya pemuda-pemudi hari ini Ibu sekalian pengen merasakan kebahagiaan hubungan lawan jenis, tapi keinginan mereka itu di luar dari syariat, Bu. Nggak mau dengan melalui ikatan pernikahan. Maka menurut mereka berbahagia, Bu, punya teman, pergi kampus bareng, berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, itu bahagia menurut mereka, Bu. Tapi mereka didustai oleh kebahagiaan semu itu. Setelah kemudian wanitanya hamil, mulai kacau kehidupan mereka berdua, Ibu sekalian. Akhirnya mereka mulai menggampangkan berbuat dosa, ayo bunuh, ya aborsi kandungan itu dan seterusnya. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi keinginan kita di dalam bingkai ini yang disebut dengan syahwat sodikoh. Artinya apa? Kita berada di dalam syariat. Di dalam syariat kita pengen harta, silahkan kata Allah. Mau banyak-banyak harta nggak apa-apa, nggak dilarang dalam Islam. Tapi dapatkan harta dengan jalan yang benar. Jangan mencuri, jangan nipu, jangan korupsi, jangan riba. Silahkan kata Allah. Pengen kita punya rumah yang paling mewah, nggak ada masalah, Allah nggak mengharamkan, Ibu. Tapi dapatkan dan bangunlah rumah itu dengan syahwat sodiko, dengan keinginan yang dibingkai oleh syariat. Ya, bukan dengan yang haram, ya, mengambil tanah orang gitu lalu dipalsukan sertifikatnya lalu bangun istana. Baik, pasti kita celaka, jika tidak di dunia pasti di akhirat, Ibu sekalian. Oke. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita diuji dengan harta, kelapangan atau kesempitan, Allah pengen kita itu tetap dalam bingkai. Ketika kita lapang rezeki kita itu dalam bingkai. Ketika kita sempit rezeki kita juga dalam bingkai. Jangan sampai keluar dari bingkai. Orang yang sempit rezekinya tentu pengen kaya. Maka keinginan untuk kaya jangan sampai itu merupakan syahwat kazibah. Orang yang sudah lapang rezekinya pengen langgeng, nggak apa-apa, tapi jangan sampai keluar dari bingkai. Gitu, Ibu sekalian. Oke, mari kita lihat, Ibu sekalian. Harta, Allah mengatakan, Inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguhnya Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah. Allah meluaskan, membentangkan rezeki di antara hamba-hamba yang dikehendakinya. Jadi Allah menghendaki, dan kehendak Allah itu, Ibu sekalian, berdasarkan ilmu. Kehendak Allah itu berdasarkan ilmu. Allah nggak pernah zolim ketika Allah menghendaki kita dilapangkan rezeki atau disempitkan rezeki. Allah nggak pernah zolim. Allah melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki berdasarkan ilmunya, berdasarkan ilmu Allah. Ketika kita dilapangkan rezeki, Ibu sekalian, dan kita mendapati kelapangan rezeki, maka saat itu, Ibu sekalian, apa yang dibimbingkan oleh syariat untuk kita jalani, itu yang harus terpikirkan oleh kita. Apa yang dibimbingkan oleh syariat ketika saya dilapangkan rezeki. Oke. Nah, jadi pertama nih kita bahas dulu, ya. Jadi di sini harta sebagai ujian, ujiannya bisa berupa keluasan atau keluasan rezeki atau kekayaan secara finansial. Di sini kesempitan atau kekurangan secara finansial. Oke. Nah, ketika kita diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diluaskan rezeki oleh Allah, yang pertama, Ibu sekalian, yang pertama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imani keluasan rezeki ini adalah kebaikan dari Allah, datangnya dari Allah. Ya. Karena keluasan rezeki ini datangnya dari Allah, maka sandarkanlah dari Allah, jangan sandarkan pada diri kita. Gitu. Katakanlah sebagaimana perkataan Nabiullah Sulaiman di dalam surat An-Naml
Coba dibuka surat An-Naml. Surat An-Naml itu surat yang ke-27. Surat yang ke-27 di ayat yang ke-40. Ya, di ayat yang ke-40. Perhatikan di bagian tengah ayat. Ya, perhatikan di tengah ayat 40, di tengah ayat Allah mengatakan, Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur wa man syakara fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim. Nah, ini yang ibu ucapkan nih. Pertama, kalau kita diluaskan rezeki, sandarkan dulu bahwa ini semua datang dari Allah. Ini adalah karunia dari Allah. Katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua adalah karunia Allah untuk menguji saya. Apakah saya pandai bersyukur dengan nikmat ini, ataukah saya malah terjatuh pada kekufuran. Ketika ibu punya kendaraan mewah, katakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji saya. Apakah saya menjadi hamba yang bersyukur dengan kendaraan ini, ataukah saya kufur dengan kendaraan ini. Ini yang diinginkan oleh Allah pertama kali. Begitu ada rezeki, sandarkan dulu bahwa rezeki itu dari Allah. Dan karena itu kebalikannya adalah Allah tidak menyukai segala limpahan rezeki yang kita dapatkan kita sandarkan pada diri kita. Itu Allah nggak suka. Coba ibu buka di surah Al-Qasas. Coba saya cari dulu ya ayatnya tentang perkataan Qarun lanatullah alaih. Di surat Al-Qasas ayat 78. Surat Al-Qasas ayat 78. Ya, 78. Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat yang ke-28. Ya, surat setelah An-Naml tadi. Tadi An-Naml 27, Al-Qasas 28. Nah, di ayat yang ke-78. Ayat ke-78. Nah, ini kebalikannya dengan perkataan Nabiullah Sulaiman, Bu. Justru perkataan Qarun, qala berkatalah Qarun ketika dia mendapati harta yang sangat berlimpah, innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini, kekayaan ini saya dapatkan hanya karena ilmu yang ada pada saya. Gitu. Semua kekayaan ini saya dapatkan karena ilmu yang ada pada diri saya. Nah, ini Allah nggak suka. Kalau Sulaiman semua kekayaan dia katakan hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia yang datang dari Tuhanku untuk menguji saya. Kalau Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini hanyalah saya dapatkan karena ilmu yang ada pada saya. Nah, wah ibu punya rumah yang mewah ya, iya, karena suami saya diangkat posisinya menjadi posisi yang tinggi, jadi gajinya gede sehingga kami bisa bangun rumah. Nah, ini salah ibu sekalian. Ini kita menggantungkan limpahan rezeki ini adalah karena jabatan suami yang naik. Jangan. Wah, masya Allah ya ibu bisa beli mobil yang sangat mahal, keluaran terbaru. Iya, karena saya dapat arisan kemarin. Nah, jangan ibu sekalian. Ya. Setiap kesenangan, kebahagiaan yang ibu dapatkan, sandarkan dari Allah. Allah nggak suka perkataan-perkataan yang tafakhur. Ini semua perkataan tafakhur itu, ibu, perkataan tafakhur itu perkataan yang membanggakan diri. Perkataan yang menyandarkan semua kehebatan itu seakan-akan dia layak, dia pantas dia dapatkan karena memang dirinya gitu. Itu Allah nggak suka, tafakhur namanya. Ya. Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-23. Surat Al-Hadid
Surat Al-Hadid di ayat 23 Allah bilang, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu Allah katakan di surat Al-Hadid ayat 23. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang yang sombong, dan Allah enggak suka dengan orang yang tafakhur. Siapa itu? Orang yang ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, dia membusungkan dada, menganggap dirinya lah yang hebat. Dia merasa dia pantas, dia layak mendapatkan kesenangan ini karena memang dia yang pintar, dia yang hebat, dia yang tekun, dia yang cerdas. Nah ini, itu Allah nggak suka ibu sekalian. Tapi tawaduklah, bahwa ketika harta kita berlimpah, katakanlah ini semua datang dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji saya. Apakah saya pandai bersyukur ataukah saya kufur? Oke, ini yang pertama ibu sekalian. Nah, jadi ketika kita diuji dengan harta ibu sekalian, dari hati kita yang paling dalam, imani, yakini harta ini datang dari Allah, bukan dari kita yang hebat, tapi dari Allah yang mengaruniakan kita rezeki. Dan itu ujian ibu sekalian. Ujian, bukan ukuran kita mulia, bukan. Bukan ukuran kita mulia. Allah tidak menjadikan harta ukuran kemuliaan kita, bukan. Tapi takwa yang menjadi ukuran kemuliaan kita, Bu. Ya. Maka di dalam surat Al-Fajr, Allah langsung membantah anggapan orang-orang yang menjadikan ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah itu harta. Langsung dibantah oleh Allah. Allah bilang begini, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalah faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, gitu kata Allah. Allah mengatakan di antara manusia ada yang menyangka kalau hartanya banyak, hartanya berlimpah, Allah sayang sama saya, Allah memuliakan saya, ya. Tapi ketika Allah uji dengan kesempitan, dia berburuk sangka kepada Allah. Kenapa Allah menghinakan saya? Kenapa Allah menghukum saya? Nah ini ibu sekalian, maka Allah katakan kalla, sekali-kali harta bukan ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, bukan. Ujian ibu sekalian. Karena itulah ketika punya harta, imani di dalam hati yang paling dalam, itu karunia dari Allah untuk menguji kita. Pandaikah kita bersyukur atau kita kufur? Oke, itu yang pertama. Yang kedua ibu sekalian, syariat mengajarkan kita kalau kita banyak harta ibu sekalian, perbanyak ucapan hamdalah, alhamdulillah, ya, perbanyak itu ibu sekalian, alhamdulillah. Ada yang puji katakan alhamdulillah, ya. Baru kita kaitkan lagi dengan ayat tadi, hadza min fadli rabbi. Hafalkan perkataan itu ibu sekalian. Itu perkataan Nabiullah Sulaiman yang diabadikan Allah. Ada yang puji mobil kita, katakan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkura makfur. Ada yang puji rumah kita, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ada yang puji pakaian kita, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ada yang puji kecerdasan kita, katakan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Begitu aja ibu sekalian. Ya. Begitu aja. Kita langsung sandarkan kepada Allah secara hati, secara lisan langsung. Nah, kemudian secara perbuatan ibu sekalian, bagaimana secara perbuatan? Nah, di sini ayat ini secara khusus, jadikanlah hartamu sebagai wasilahmu dekat dengan Allah. Dengan harta kita ibu sekalian, ayo kita sempurnakan rukun Islam kita. Dengan harta kita jalankan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ibu sekalian. Karena haji ini membutuhkan kekuatan finansial, Bu. Nggak bisa kita berhaji kalau miskin. Tapi dia buktinya tetangga saya Pak Ustadz, dia bisa haji. Iya Bu, tapi siapa yang berangkatkan dia? Pasti kan orang kaya. Artinya tidak mungkin dia bisa berangkat haji kecuali ada yang yatakaffal, yaitu orang-orang yang akan menanggung
biaya perjalanannya. Itu berarti butuh harta. Mungkin dia bisa dengan izin Allah, dengan Allah menggerakkan hati orang kaya, dia bisa berangkat. Tapi apakah dia bisa memberangkatkan haji orang lain? Gak bisa. Dia butuh harta, ibu sekalian. Maka sekali lagi, kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita, dan kita bisa membantu keluarga kita, bahkan orang lain menyempurnakan rukun Islamnya, yaitu berhaji, kalau kita punya harta. Gitu. Kemudian ibu sekalian, berzakat. Ya, berzakat mah ada aturan mainnya, ada nisabnya ibu sekalian. Nisabnya adalah 85 gram emas. Kalau 1 gram emas adalah 1 juta, berarti paling minimal harta kita tuh setiap tahun minimal 85 juta ibu sekalian. Secara finansial, kalau secara uang ya. Kalau kemudian emas 1 gramnya 1 gramnya 1 juta, berarti ibu sekalian, paling minimal uang kita itu setiap tahun 85 juta harus ada, paling minimal, baru kita bisa berzakat. Saya pengen berzakat Ustadz. Iya, kalau begitu ibu harus bertekad uang ibu setiap tahunnya ada paling minimal 85 juta, baru ibu bisa berzakat, zakat mal. Nah, supaya kita bisa menjalankan syariat zakat mal setiap tahun, maka harta kita paling minimal setiap tahun ada 85 juta. Gitu. Itu paling minimal ibu sekalian. Nah, semakin banyak harta, semakin besar zakatnya. Maka ibu berdoa, ya Allah, jadikanlah aku yang terkaya di komplek ini, supaya sayalah yang paling besar zakatnya. Gitu ibu sekalian. Supaya saya yang paling besar zakatnya di komplek ini. Boleh kita fastabiqul khairat ibu, berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, jadi ibu sekalian, jangan sampai orang mengenal kita kaya hanya karena aksesoris dunia ibu sekalian. Tapi kita pengen juga orang mengenal kita kaya karena zakatnya yang paling besar, ya, infaknya yang paling gede. Nah, itu baru ketahuan kaya. Sebagaimana sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi ibu sekalian, mereka itu enggak ketahuan kaya secara aksesoris, ya, enggak ketahuan kaya secara aksesoris. Tapi ketahuan kaya kalau infak. Berinfak, tiba-tiba dia berinfak 100 ekor unta. Nah, ketahuan dia pasti banyak harta. Ya. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jadi intinya ini secara umum nih, yaitu jadikan harta kita wasilah kita dekat dengan Allah. Jadikan harta kita berjihad di jalan Allah ibu sekalian. Dengan infak, dengan sedekah, dengan bangun masjid, dengan santuni yatim dan duafa, tolong manusia, bebaskan manusia dari perangkap riba. Nah, itulah jalan kita berjihad dengan harta. Dan kemudian ibu sekalian, supaya harta yang banyak tidak mengundang iri orang lain, maka Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka biarkan orang lain ikut merasakan kegembiraannya. Dengan cara apa? Kita berbagi ibu sekalian. Kendaraan kita mewah, tetangga kita butuh, pinjamkan ibu sekalian. Ya, pinjamkan kendaraan kita. Dia butuh kendaraan, pinjamkan ibu sekalian. Ya. Jangan sampai kendaraan termewah ini hanya terparkir di garasi rumah ibu sekalian, 10 tahun sekali dipakai. Ya. Saking dijaganya, saking malnya, sampai debu yang menempel saja nggak boleh ibu sekalian. Tapi akhirnya 10 tahun sekali dipakai, itu pun di dalam komplek aja, takut dibawa keluar karena jalan nggak bagus. Untuk apa kita beli seperti itu ibu sekalian? Nah, jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai mobil mewah pergi pengajian ibu sekalian, pakai. Ya, supaya orang-orang yang kemudian, supaya orang-orang yang melihat bahwa yang aktif pengajian itu adalah orang-orang yang diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka juga termotivasi. Oh, aktif pengajian ternyata Masya Allah, kendaraan-kendaraan mewah terparkir gitu. Sehingga orang-orang kaya juga tidak kemudian menganggap yang aktif pengajian itu pengangguran rata-rata. Ada bu, orang-orang kaya yang sombong ibu sekalian, dianggap yang aktif pengajian itu nggak banyak kegiatannya katanya, itu pengangguran katanya itu. Nah, maka ibu sekalian, ibu itu kalau pergi ke masjid dengan mobil mewah itu dakwah luar biasa ibu sekalian, dakwah luar biasa, betul-betul dakwah luar biasa ibu sekalian. Tapi terjadinya ria. Oh enggak,
Enggak ibu sekalian. Nah, ria ya. Jadi ibu sekalian, bahwa urusan ria itu adalah urusan tazkiyatun nafs, urusan hati kita, bukan untuk menghukumi orang lain, tapi untuk menghukumi diri kita ibu sekalian. Jadi kalau ada mobil mewah terparkir, pasti ria itu. Enggak. Jadi materi ria itu, pembahasan tentang ria itu adalah materi untuk menata dan menghukumi hati kita, bukan untuk menghukumi orang lain ibu sekalian. Kalau orang lain kita harus husnuzon, tapi untuk diri kita harus muhasabah. Saya mau pakai mobil mewah ke masjid, kenapa? Tanya pada diri kita. Saya mau pakai karena saya pengen berdakwah, supaya jangan sampai kesannya para dai-dai Allah itu kumuh, dai-dai Allah itu ketinggalan zaman, selalu direndahkan. Dengan harta maka orang akan kagum dengan para dai-dai Allah, para aktivis dakwah, para pengajian, peserta pengajian. Maka bismillah itu menjadi syiar dakwah ibu sekalian. Maka ibu akan dapati Nabi bagaimana susah hidupnya, tapi kalau untuk dakwah beliau pakai yang terbaik, unta yang terbaik, pedang yang terbaik, pakaian perang yang terbaik. Karena untuk dakwah ibu sekalian. Jadi kalau untuk dakwah yang terbaik bu, yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik. Karena Allah bilang khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaianmu yang terbaik kalau mau masuk ke rumah Allah. Pakaian terbaik ibu sekalian, supaya nanti orang-orang yang memang pencinta dunia, ternyata di masjid ini bukan orang-orang yang kumuh gitu. Orang-orang di masjid itu orang-orang yang kaya, miliarder yang kumpul. Itu menjadi dakwah luar biasa ibu sekalian. Iya. Ya. Nanti tata hatinya masing-masing. Jangan nanti aktif pengajian jadi berlomba-lomba ini siapa yang saling menggugur, kayaknya ini cuma 100 juta. Ini kayaknya jangan ibu sekalian. Tujuannya tadi dakwah. Ya. Tujuan dakwah. Iya. Nah, oke ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu ketika kita diuji dengan kesempitan ibu sekalian, ketika kita diuji dengan kesempitan rezeki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama husnuzon secara hati dulu. Ya. Secara hati harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah mengatakan wabasyiri as-sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kembalikan semuanya kepada Allah, bahwa ini adalah ujian dari Allah, ya, untuk menguji saya. Nah, setelah dia merasa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus sabar. Dia harus jadi pemenang dalam ujian ini dengan apa? Dengan dia bersabar. Dengan dia bersabar. Setelah dia bersabar ibu sekalian, maka dia pun harus berjuang untuk lepas dari musibah itu, dari kesempitan itu. Dengan cara apa? Ikhtiar, usaha. Dengan cara usaha, gitu. Nah, dalam ketika dia mencari atau menempuh suatu proses usaha, maka dia harus menempuh cara yang terbaik, cara yang diridhoi Allah. Menempuh cara yang diridhoi oleh Allah itulah yang disebut dengan ikhtiar. Jadi ikhtiar itu dari kata khair. Artinya dalam proses dia untuk keluar dari ketidaknyamanannya, maka dia harus ikhtiar. Ikhtiar itu menempuh semua cara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Itu namanya ikhtiar. Ya. Jadi kalau datang ke dukun ibu sekalian supaya cepat kaya, datang ke dukun, itu bukan ikhtiar, tapi itu adalah maksiat. Dia jadi koruptor ibu sekalian, itu bukan ikhtiar, maksiat. Jadi ikhtiar itu dari kata khair, menempuh semua cara yang benar, cara yang halal, cara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah untuk keluar dari ketidaknyamanan atau untuk menolak bala yang akan datang menimpa. Maka itu disebut dengan ikhtiar, menempuh semua cara-cara yang halal. Sakit ibu sekalian, tempuh cara yang halal, maka itu disebut dengan ikhtiar. Oke. Jadi yang pertama adalah dia terima dulu musibah itu. Terima ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Yang kedua ibu sekalian, dia akui dulu, akui yaitu dengan muhasabah bahwa kesalahan saya. Allah tidak zalim sama saya, tapi sayalah yang zalim. Boleh jadi ini karena dosa saya, boleh jadi ini adalah karena kelalaian saya. Sehingga dia mau belajar ibu sekalian, mau berusaha mengenali kekurangannya. Nanti ibu bisa lihat dalilnya di surah An-Nisa 79 dan di surah Asy-Syura ayat 30. An-Nisa ayat 79 dan Asy-Syura ayat 30. Kalau di An-Nisa ayat 79 Allah bilang begini, ya. Surah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Musibah keburukan yang menimpamu adalah dari dirimu sendiri. Berarti di situ kita disuruh muhasabah oleh Allah. Jadi yang pertama, terima musibahnya, terima kesempitan rezeki, terima ini, jangan tolak, jangan ingkari, terima. Cara menerimanya apa? Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu ibu sudah terima, yang kedua akui. Apa yang dimaksudnya akui? Muhasabahlah bahwa ini pasti kelalaian saya sendiri. Saya miskin bukan karena Allah zalim sama saya miskin karena memang saya yang belum maksimal bekerja, saya yang belum sungguh-sungguh memaksimalkan potensi. Namanya akui. Ini dalam dunia apa ya? Dalam dunia psikologinya adalah explore. Mengeksplor itu artinya mau belajar, ya. Akui. Yang ketiga ibu sekalian, berpikir positif. Berpikir positif bahasa kita husnuzon, bahwa Allah uji saya dengan kemiskinan untuk mengampuni banyak dosa saya. Allah uji saya dengan kesempitan karena Allah pengen melipat gandakan pahala saya. Allah pengen mengangkat derajat saya. Itu namanya berpikir positif. Berpikir positif. Yang keempat adalah arahkan potensi dengan ikhtiar. Arahkan potensi dengan ikhtiar. Ini yang keempat. Yang kelima, harapkan ridho Allah. Nah, harapkan ridho Allah. Saya ulang, terima musibahnya, terima kesempitan rezekinya sebagai ujian dari Allah. Terima, jangan ditolak, jangan diingkari. Ibu akan stres. Kenapa saya ditimpa sakit ini? Itu artinya ibu tidak terima, ibu akan tambah parah. Terima musibahnya. Yang kedua, akui. Diakui artinya muhasabahlah. Mungkin ada kelalaian kita sendiri, mungkin ada dosa kita. Itu namanya akui. Dalam bahasa bisnisnya explore, yaitu kita mau belajar gitu, mau mencari di mana kesalahannya. Akui. Yang ketiga, berpikir positif atau berhusnuzon. Selalu kita berpikir positif ibu sekalian, ya. Ketika kita terjatuh pada kegagalan, katakan saya tidak gagal, tapi saya sedang belajar bagaimana bangkit dari kegagalan. Kemudian berpikir positif. Yang keempat, arahkan potensi. Arahkan potensi dengan ikhtiar. Arahkan potensi dengan ikhtiar, ya. Dan yang terakhir adalah harapkan ridho Allah. Harapkan ridho Allah, bahwa kesempitan itu ibu sekalian sebenarnya adalah pendidikan untuk membuat kita sadar ternyata kekayaan itu bukan milik kita, milik Allah. Ternyata kesehatan bukan milik kita, milik Allah. Ternyata umur bukan milik kita, milik Allah. Maka karena itu harapkanlah ridho Allah ketika diberi kesehatan, ketika disempitkan dengan kehidupan, maka harapkan ridho Allah dari ini semua. Nah, terima, akui, berpikir positif, arahkan potensi dengan ikhtiar, dan harapkan ridho Allah. Kalau disingkat namanya tabah. Disingkat tabah. Jadi bisa diingat ya, tabah. Apa itu tabah? Terima, akui, berpikir positif, arahkan potensi dengan ikhtiar. Yang kelima, harapkan ridha Allah. Nanti insya Allah pada suatu waktu kita bahas secara khusus konsep tabah untuk menjadi pemenang. Ya, konsep tabah untuk menjadi pemenang ketika diuji dengan kesempitan. Ini dalam nih pembahasannya, Bu. Oke ibu sekalian, kita sampai jam berapa ibu sekalian? Soalnya ini baru pelajaran pertama yang kita urai. Sampai jam 11 ya? Jam 11 cukup insya Allah. Ya. Hubungan dengan berpikir positif. Kalau misalnya nih ada orang yang semasa hidupnya dia punya kemampuan ekonomi,
Pokoknya secara finansial dan duniawi dia mampu, tapi nggak ada keinginan untuk berhaji gitu Ustaz. Nggak punya keinginan, nggak ada ikhtiar mau mendaftar segala macam sampai akhirnya meninggal. Itu satu ya, kita nggak boleh menghakimi juga ya. Yeah. Maksudnya itu bagaimana dengan keislamannya? Baik. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan watimul hajja wal umrata lillah. Itu disuruh itu perintah. Dan al aslu fil wujub, al aslu fil amr al wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Dan Allah bilang watim sempurnakan. Ya, jangankan kita sudah berkecukupan, belum ada saja kita harus berusaha untuk menyempurnakan dengan menabung dan segala macamnya. Apalagi kalau sudah berkecukupan. Dan al aslu fil amr al wujub, hukum asal perintah itu wajib. Maka yang berkemampuan tapi kemudian dia tidak menjalankannya, dia berdosa, Ibu sekalian. Berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maksiat. Itulah tadi kenapa kita diberikan harta itu harus menjadi wasilah semakin dekat kepada Allah. Ketika kita banyak harta, Ibu sekalian, tapi berat ibadah, kemungkinannya kata para ulama ada unsur-unsur yang haram yang masuk dalam harta kita. Karena unsur-unsur yang haram jika masuk dalam kehidupan kita, itu pasti efeknya kekuatan ibadah tercabut. Kekuatan ibadah itu menjadi tercabut. Dalam arti kita itu lemah beribadah. Harta banyak, potensi dunia banyak, sehat pula secara fisik, kok lemah ibadah gitu. Nggak ada kekuatan untuk ibadah. Kemungkinan ada sesuatu yang harus kita muhasabah di sana dari sisi kehalalan rezeki yang masuk di kehidupan kita. Kemudian Ibu sekalian, jika banyak harta tapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Ya, karena ini kan ujian, Bu. Jadi ingat tadi, harta banyak bukan ukuran kemuliaan. Bukan ukuran kemuliaan, tapi dia adalah ujian. Maka jika harta banyak tapi tidak membuat dia dekat dengan Allah, maka itu disebut dengan nikmat istidraj. Apa itu nikmat istidraj? Nikmat istidraj itu artinya adalah kesenangan yang sebenarnya adalah azab, atau azab yang dibungkus dengan kesenangan. Itu artinya adalah istidraj. Contoh Ibu sekalian, iblis laknatullah alaih, dia meminta kepada Allah agar diberi umur yang panjang dan sehat walafiat. Permintaannya dikabulkan Allah. Nah, pengabulan Allah atas keinginan iblis tidak menunjukkan sayangnya Allah kepada iblis, tidak menunjukkan kemuliaan iblis di sisi Allah, bukan. Tapi ini yang disebut dengan istidraj. Sebab iblis umurnya panjang namun dia tidak pandai bertobat. Umurnya panjang tetapi dia semakin pengen menyesatkan manusia. Dan sehat walafiat iblis itu, Ibu sekalian. Ya, sehat walafiat. Baik. Jadi Ibu sekalian, kita berlindung kepada Allah dari harta yang banyak tapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh diteruskan nggak Ustaz yang pertanyaan tadi? Boleh nggak dibadalkan haji orang yang tidak punya? Boleh, boleh. Dengan hartanya, kalau memang misalnya gini, orang ini masya Allah ibadahnya bagus ya, artinya dia belum menjalankan kewajiban hajinya, tapi dari sisi yang lain sholatnya dijalankan, pas jalan, artinya dia seorang mukmin dan kita berhusnuzon. Mungkin ada sebab-sebab yang mungkin dia pengen membiayai ini, membiayai itu sehingga dia belum berangkat haji, atau mungkin ada hutang-hutang yang mungkin dia rahasiakan dari keluarga dan seterusnya. Maka jika nanti ada kelebihan pada keluarga, harta secara finansial, maka boleh kita badalkan orang tua kita, karena kita nggak boleh bersuuzon. Urusan dia nanti kepada Allah gitu. Urusan dia kepada Allah. Kenapa dia tidak menyempurnakan hajinya, akan dihisab oleh Allah. Dahulu kamu diberi harta, kenapa kamu tunda-tunda untuk berhaji, akhirnya kamu meninggal dunia. Nah, tapi kalau kita pengen, karena sekarang nih dia dikubur misalnya, dia sekarang dikubur baru menyesal, kenapa saya dulu tidak berhaji gitu, menyesal. Maka siapakah yang mau berbuat baik padanya? Maka dia berharap ada keluarganya yang mau membadalkan haji untuknya, maka boleh dibadalkan haji. Jika kita membadalkan haji, membadalkan umroh,
bersedekah atas namanya, maka itu adalah diantara kebaikan yang bisa kita hadiahkan kepada yang sudah meninggal. Maka ibu sekalian, orang yang sudah meninggal dunia, ini nanti ada kajian kita secara khusus ya, tentang potensi amal bagi yang sudah meninggal dunia. Ya, potensi amal bagi yang sudah meninggal dunia ini akan kita tadabburi surat An-Najm nanti. Orang yang sudah meninggal dunia ibu sekalian, secara lahiriah dirinya, secara potensi dirinya, dia sudah tidak bisa lagi menambah amal solehnya. Begitu dia sudah meninggal dunia. Tapi amal solehnya masih bisa bertambah melalui perantara orang lain, baik keluarganya ataupun orang lain. Nah, disinilah kita bahas nanti potensi amal bertambah bagi orang yang meninggal. Nah, disitulah nanti menjadi petunjuk bagi keluarga atau bagi sahabatnya yang pengen berbuat baik kepada yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Ya, dengan melakukan ada kurang lebih 11 amalan yang bisa dia lakukan, dan itu menjadi hadiah bagi orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Hadiah dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Salah satunya adalah menghajikannya atau mengumrohkannya melalui badal haji, badal umroh. Boleh ibu sekalian, boleh. Keluarga kita badalkan, yang meninggal kita badalkan, boleh. Ibu. Jadi misalnya Ustaz ya, ada seorang kita tahu dia ada banyak hutangnya gitu ya. Tapi kita bukan membayarkan hutangnya, malah memberangkatkan dia haji atau umroh. Itu gimana? Nah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji itu kan adalah kewajiban bagi yang mampu. Ketika kemudian dia meninggal dunia dan dia punya kemampuan, maka di sini untuk membayar atas kelalaian dia, maka tadi pertanyaannya, itu boleh keluarganya, ini ada harta yang ditinggalkannya nih, sepakat nih ahli warisnya. Bagaimana bapak ini sebelum meninggal sudah mampu secara finansial tapi dia belum berhaji. Bagaimana kalau kita hajikan, atau warisannya setelah hutangnya nggak ada nih, warisan dibagi lalu anak-anaknya mengeluarkan sebagian harta, kita badalkan bapak untuk hadiah kepadanya karena dia terhitung wajib sebelum meninggal untuk berhaji tapi dia tidak berhaji. Maka akhirnya kemudian anak-anaknya, untuk supaya bapak ini terbebas dari hisab di hari kiamat kelak, maka dibadalkan, selesai urusannya dia di hadapan Allah karena sudah dibadalkan oleh keluarganya. Tapi ibu sekalian, yang meninggal jika dia tidak ada kemampuan, maka tidak ada kewajiban berhaji. Tapi jika ada hutang, maka ahli warisnya ada kemampuan secara finansial, kewajiban ahli warisnya ini adalah melunaskan hutang-hutangnya. Sebab jika dia meninggal dalam keadaan ada hutang, ini bermasalah di hari kiamat kelak. Bermasalah, tidak akan selesai urusannya sampai hutangnya diselesaikan di dunia. Jika tidak diselesaikan di dunia, akan berlanjut di hari kiamat kelak. Orangnya masih hidup ibu sekalian, wajib dia lunasi hutangnya. Jadi bukan kita memberangkatkan umroh atau hajinya, tapi lebih baik kita membayarkan hutangnya. Bayarkan dulu hutangnya, sebab itu kewajiban. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian hutangnya itu ternyata cara pembayarannya adalah diangsur. Misalnya dia hutang 100 juta, tapi setiap angsuran lancar nih. Lancar. Kemudian masuk musim haji. Musim haji ada kemampuan. Pilihannya kita bisa lunaskan hutangnya, atau kemudian kita berangkatkan keluarga haji. Maka pada saat itu karena hutang ini adalah kewajibannya diangsur setiap bulan dan sejauh ini lancar, nggak pernah menunggak, ada kemampuan secara finansial, bisa kita lunaskan hutangnya satu kali, bisa kita berangkatkan umroh, berangkatkan haji. Kenapa? Karena hutang itu sudah terikat dengan akad bisa dibayar angsuran tanpa harus dilunasi. Yang saya kasus tadi yang saya tangkap adalah hutangnya sudah lama nggak dibayarkan. Sudah berbulan-bulan bahkan tahunan ibu sekalian, nominalnya besar. Tiba-tiba ada kemampuan mau berangkat haji, wajibnya dulu dia lunasi hutang ibu sekalian. Tapi kalau hutangnya itu sudah diangsur per bulan dan lancar, lalu masuk musim haji, ada kemampuan pilihan dia bisa melunasi hutangnya atau dia berangkat haji dulu. Karena hutangnya sudah ada akad bahwa dia bayar angsuran dan sejauh ini angsurannya lancar. Maka insya Allah dengan haji Allah semakin memudahkan dia melunasi hutangnya. Tapi kalau hutangnya sudah bertumpuk-tumpuk ibu sekalian, tidak lancar pembayaran, bahkan banyak bolong-bolongnya, ada kemampuan masuk musim haji, ada kemampuan untuk berangkat haji, tapi hutangnya banyak nih ibu sekalian, maka dia wajib untuk melunasi hutangnya sebelum berangkat
haji, karena ini ada hak-hak orang di sana, Ibu. Ada hak orang lain yang terzolimi dengan dia tunda. Nanti orang lain mengatakan, kok dia berangkat haji padahal hutangnya ke saya masih ada. Nah gitu, Ibu. Maka orang akan terzolimi. Tapi coba kalau dia lancar bayar per bulan, orang yang memiliki hutang padanya, dia tidak akan terzolimi karena setiap bulan dibayar angsuran sesuai dengan akad. Jadi dia tidak terzolimi orang yang telah diberi hutang itu. Oke, Bu ya. Baik, dilihat kondisinya, sikonnya. Apa sih keutamaannya membantu orang yang terlilit hutang itu membayarkannya? Apa yang didapat sama orang yang membantu itu? Nah, di dalam surat Al-Baqarah 280. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 280. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Di situ Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika ada orang-orang yang berhutang padamu, ya, ketika ada orang-orang yang berhutang padamu dan dia kesulitan membayar hutangnya ketika jatuh waktu temponya, dia kesulitan, maka petunjuk ayat, berikan tangguh dulu sama dia, berikan penangguhan dulu. Jangan paksa dia untuk membayar di hari jatuh tempo sedangkan dia dalam kondisi kesulitan finansial. Jangan mengatakan, pokoknya saya tidak mau tahu, detik hari ini juga kamu harus bayar. Saya tidak mau tahu kamu mau pinjam ke, mau jual bang, saya nggak mau tahu. Pokoknya bayar hari ini. Jangan, kasih dia ke lapangan, kelonggaran. Dan Allah mengatakan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu putihkan utangnya, maka Allah mengatakan itu lebih baik bagimu sekiranya kamu mengetahui. Allah rahasiakan di situ, Bu sekalian. Itu lebih baik bagimu, kata Allah, sekiranya kamu mengetahui. Maksudnya adalah, kalau kamu putihkan, kamu akan dapatkan keajaiban langsung dari Allah. Allah yang langsung akan memberikan keajaiban padamu. Nah itu diantaranya. Artinya apa? Akan ada keajaiban yang kita dapatkan, dan itu terserah Allah, dan itu pasti terbaik. Lebih baik daripada andaikan orang itu membayar hutangnya ke kita. Itu yang pertama. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan beban, siapa yang melepaskan beban orang lain yang sedang tertimpa musibah, ya, mungkin beban hutangnya kita lepaskan, kita bantu. Apakah orang itu yang berhutang ke kita, kita lepaskan beban hutangnya, ataukah orang itu berhutang pada orang lain lalu kita lepaskan hutangnya ke orang lain? Intinya dia sedang tertimpa dengan beban. Beban ini bisa hutang, ya, beban ekonomi, beban finansial, hutang, atau dia sudah terjerat riba dan rumahnya akan diambil oleh para penjahat, Ibu sekalian, karena tidak bisa melunasi hutang. Nah, kita bebaskan dia, kita bebaskan dia dari bebannya. Maka kata Nabi, siapa yang membebaskan beban seseorang yang sedang tertimpa dengan kesulitan atau beban di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan-kesulitannya kelak di akhirat kelak. Ya, di hari kiamat kelak nanti segala kesulitannya, segala bebannya dilepaskan oleh Allah. Lalu Nabi mengatakan lagi, man yassara alam, kalau tadi itu membebaskan keseluruhannya gitu. Kalau ini man yassara, mungkin tidak membebaskan seluruhnya bebannya, tapi memudahkan gitu. Mungkin hutangnya 100 juta, kita bantu 100 ribu. Yang penting sudah memudahkan, Ibu sekalian. Walaupun belum banyak, tapi kita sudah terlibat sedikit gitu. Itu namanya memudahkan. Apalagi kalau semuanya berarti sudah membebaskan. Tapi memudahkan nih sekarang. Aduh afwan nih, saya belum bisa membantu antum, tapi ada kawan saya, ayo saya temani. Mudah-mudahan kawan saya bisa membantu. Itu namanya memudahkan, Ibu sekalian. Mungkin kita belum bisa membantu dia, tapi kita bisa meringankan dengan memudahkan urusannya. Mungkin mempertemukan dengan orang yang bisa membantunya, atau paling tidak kita doakan dia. Maka Nabi mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seseorang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Kalau sudah membebaskan beban, itu sudah pasti memudahkan, Ibu sekalian. Ya, kalau memudahkan belum tentu membebaskan, tapi kalau membebaskan sudah pasti memudahkan.
Makanya yang membebaskan ini lebih dahsyat lagi keutamaannya, Bu, dunia akhirat. Memudahkan saja, keutamaannya di dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Lalu Nabi mengatakan begini, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita pengen ditolong Allah, Ibu, tolong saudara kita. Itu aja rumusnya. Saya pengen ditolong Allah nih, saya punya hutang, saya pengen dibebaskan hutang saya oleh Allah. Kalau begitu tolong orang lain, maka Allah yang akan menolong kita. Baik, Ibu sekalian, boleh kita lanjut sedikit? Kita urai pelajaran kedua dan tiga. Insya Allah nggak lama nih pelajaran kedua ketiganya. Masih semangat, Ibu? Masih ya? Oke, baik Ibu sekalian. Kalau masih semangat, kita lanjut nih pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, Ibu sekalian, adalah singkat saja tentang karakter ahli sedekah di dalam ayat ini yang menjadi ciri dari calon penghuni surga. Apa karakter ahli sedekah di dalam ayat ini? Kan Allah bilang begini, Ibu sekalian, ya, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan dari sesuatu. Coba perhatikan, Ibu sekalian, Allah bilang wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan dari sesuatu. Sementara penggalan ayat sebelumnya itu berbicara tentang harta yang menjadi ujian berupa kelapangan dan kesempitan. Lalu kemudian Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in, seakan-akan Allah itu, Ibu sekalian, kamu mau lapang rezekinya atau mau sempit rezekinya tidak peduli, apabila kamu berinfak apapun itu, gitu. Artinya apa, Ibu sekalian? Allah pengen beritahukan kepada kita, salah satu karakter calon penghuni surga itu ternyata berinfak tanpa mengenal musim. Gitu maksudnya. Apa yang dimaksud dengan musim? Ada kalanya orang itu berinfak karena ada harta saja. Ketika dia sempit harta, nggak banyak berinfak atau nggak mau berinfak. Nanti ada harta baru dia berinfak. Itu sudah bagus, tapi belum menunjukkan karakter calon penghuni surga. Karakter calon penghuni surga, Ibu sekalian, berinfak tanpa mengenal musim. Jangankan dalam keadaan ada harta, tidak ada harta tetap berinfak. Gitu. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun tetap berinfak. Nah, inilah karakter calon penghuni surga. Dasarnya, dalilnya di surat Ali Imran ayat yang ke-134. Surat Ali Imran ayat 134. Nah, itu dasarnya, dalilnya. Allah bilang begini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra, yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Yang dimaksudkan di situ yaitu orang-orang, siapa yang dimaksudkan adalah calon penghuni surga. Karena ayat ini adalah kelanjutan dari ayat 133, ayat sebelumnya. Dan alladzina itu dalam bahasa Arab disebut dengan ismul mausul. Ismul mausul itu maksudnya ayat ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat sebelumnya, Ibu sekalian. Di ayat sebelumnya, di bagian akhir ayat, Allah mengatakan bahwa Allah memeruntukkan surga itu, atau Allah persiapkan surga itu, atau Allah layakkan surga itu untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa, Ibu sekalian? Siapakah orang yang bertakwa yang dipersiapkan surga itu? Ternyata langsung karakter pertama yang diperkenalkan Allah berkaitan dengan harta, yaitu ahli sedekah. Kan banyak karakter orang yang bertakwa, Ibu sekalian, yang dipersiapkan surga. Tapi perhatikan ayat itu. Ketika di akhir ayat 133 Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, diperuntukkan surga itu untuk orang yang bertakwa. Langsung karakter pertama yang Allah tonjolkan adalah bergaya hidup sedekah, yaitu
jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun tetap bersedekah. Nah, harta Bu itu adalah ujian. Kadangkala lapang, kadangkala sempit. Tapi gaya hidup sedekah tidak ada kaitannya dengan harta banyak atau harta sempit. Gaya hidup sedekah tetap bersedekah. Dan maha baiknya Allah, karena Allah tidak pernah melihat nominal sedekah kita, sehingga kita bisa bergaya hidup sedekah ibu sekalian, karena Allah tidak menjadikan ada standar nominal untuk dikatakan bisa bersedekah. Nggak ada standar nominalnya ibu. Artinya apa? Setiap kita bisa berkarakter dengan karakter calon ahli surga, yaitu bergaya hidup sedekah. Bergaya hidup sedekah ibu sekalian. Ini adalah karakter yang Allah tonjolkan dari calon penghuni surga dalam kaitannya dengan harta. Jadi bersedekah itu nggak ada kaitannya dengan mesti banyak harta, nggak Bu. Si Korun banyak hartanya tapi nggak mau bersedekah. Ya, dia banyak harta tapi nggak mau bersedekah, itu si Korun Bu. Ketika Musa mengutus utusan, karena si Korun ini kan Bani Israel Bu. Si Korun ini bukan orang Mesir, dia Bani Israel. Cuma dia pebisnis yang punya relasi dengan si Fir'aun, maka akhirnya proyek-proyek pembangunan itu banyak dipegang oleh Korun. Makanya Korun hartanya berlimpah. Dia Bani Israel, orang kaya. Maka Musa mengutus utusan dari kalangan Bani Israel untuk minta zakat kepada si Korun. Tapi Korun gak mau keluarkan hartanya, sedikit pun gak mau. Padahal tidak akan goyang hartanya Bu kalau dia keluarkan harta, tapi gak mau sama sekali. Jadi sedekah itu bukan kaitannya banyak harta Bu, tapi ini berkaitan dengan gaya hidup. Kalau gaya hidup kita sedekah, jangankan harta banyak, harta sempit pun kita tetap bersedekah, karena gaya hidup. Nah, ini sudah ada penelitiannya juga ternyata Bu. Penelitian dari para psikolog barat. Dia mengatakan begini, harta itu tidak merubah kepribadian seseorang, tapi harta itu memperbesar kapasitas diri seseorang. Saya ulang, harta tidak merubah pribadi seseorang, tapi harta memperbesar kapasitas diri seseorang. Kalau seseorang ini ibu sekalian, sebelum banyak harta suka bersedekah, begitu banyak harta semakin dahsyat sedekahnya ibu. Karena harta memperbesar kapasitas diri dia untuk bersedekah. Sebelum ada harta dia bakhil, begitu ada harta tetap bakhil Bu. Tetap bakhil. Kenapa? Karena begitu banyak hartanya pikirannya adalah untuk dunianya. Jadi dia akan bakhil, dia merasa nggak punya harta kalau untuk sedekah. Dia ada harta kalau untuk kepentingannya Bu. Ya, tapi kalau untuk kepentingan masjid, kepentingan rumah Quran, nggak ada hartanya. Atau dia merasa hartanya kurang kalau untuk itu. Tapi kalau untuk kepentingan aksesorisnya, dia bisa royal sekali untuk dirinya ibu sekalian. Nah, maka kalau sebelum dia ada harta dia sudah bakhil, maka begitu ada harta tetap bakhil. Gitu, bahkan tambah bakhil. Karena kepentingannya lebih banyak lagi untuk kepentingan pribadinya ibu sekalian. Maka ibu sekalian, bergaya hidup sedekahlah, sebab itu yang ditonjolkan Allah sebagai karakter calon ahli surga. Oke? Jadi harta adalah ujian, ada yang diluaskan, ada yang disempitkan, tapi ternyata bergaya hidup calon ahli surga nggak ada hubungannya dengan banyak harta atau sedikit harta. Kita bisa bersedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu infakkan terserah. Infak ibu sekalian, jadi gini. Sedekah itu ya, sedekah ini ibu sekalian terbagi dua. Ada materi, ada non materi. Ini sedekah. Maka senyum adalah sedekah ibu sekalian. Itu non materi kan? Kita bantu orang lain secara tenaga, pikiran, itu sedekah non materi namanya. Nah, sedekah materi inilah yang disebut dengan infak Bu. Ya, jadi semua sedekah materi itu namanya infak. Mau sedekah baju itu infak artinya. Mau sedekah meja itu infak. Mau sedekah kursi itu infak. Sedekah mobil itu infak. Motor, uang itu infak. Kenapa? Materi. Ya, jadi kalau nanti
Ketua Majelis Taklim mengumumkan, ibu-ibu dibutuhkan infaknya ya. Bu, saya cukup dengan senyum saja. Oh, itu bukan infak namanya, Bu. Ya. Ya. Bu, saya dengan doa saja, itu bukan infak, itu mah sedekah, non materi. Yang dibutuhkan infak, Bu. Kalau infak itu pasti materi. Materi. Nah, nanti infak ini ada dua. Ada wajib, ada sunnah. Yang wajib ini yang disebut dengan zakat, Bu. Nah, jadi zakat itu adalah sedekah juga. Makanya Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwa innama sedekah, sungguh sedekah itu hanyalah tutahhirukum. Apa yang dimaksud dengan sedekah? Zakat. Ya, zakat. Karena zakat itu adalah sedekah memang. Cuma dia adalah sedekah wajib atau infak wajib. Nah, infak sunnah inilah yang berkaitan dengan gaya hidupnya calon ahli surga tadi. Yaitu dia, jadi begini Bu sekalian. Zakat ini sebenarnya adalah, zakat itu sebenarnya latihan. Jadi ini yang diinginkan oleh ayat itu adalah ini sebenarnya, yang mau dibudayakan itu ini. Kalau memang ternyata kita bakhil, setidaknya kita bisa berzakat setiap tahunnya lah. Makanya sebenarnya zakat itu adalah ya sebakhil-bakhilnya sedekah, itu zakat. Karena kalau zakat itu memang wajib. Kalau kita tidak keluarkan, itu harta orang yang kita makan sebenarnya. Jadi sebakhil-bakhilnya sedekah itu adalah zakat. Ya, karena itu memang haknya orang yang harus kita keluarkan. Kalau hak orang juga kita makan, kita zolim. Ya, Allah jadikan pada harta kita tuh ada hak orang lain ketika terpenuhi nisab. Tapi yang diinginkan oleh ayat adalah bagaimana kita itu hak kita mau kita berbagi gitu. Karena kalau harta kita belum mencapai nisab berarti hak kita. Nah, hak kita ini bagaimana kita mau berbagi ke orang lain. Nah, itulah infak sunnah. Nah, kalau ini Bu, itu harta orang lain Allah titip pada diri kita untuk kita sampaikan. Itu dalam bentuk zakat, harta orang yang Allah titipkan ketika harta kita memenuhi nisab dan haul. Tapi kalau ini harta kita yang memang diberikan oleh Allah untuk kita, tapi kita mau berbagi pada orang lain. Nah, jadi yang diinginkan ayat itu ini sebenarnya, yang perlu dibudayakan tuh ini. Ya. Infak sunnah, yaitu kalau infak sunnah pun nggak ada lagi kaitannya dengan nominalnya berapa. Kalau ini ada 2,5% Bu dari total harta kita setiap tahun, baik yang di rumah, yang tersimpan dalam bentuk saldo, dalam bentuk piutang, itu semua ditotalkan dikeluarkan 2,5%. Ya, dalam bentuk harta, ya, kecuali perhiasan nggak terhitung sebagai harta wajib zakat. Perhiasan yang ibu pakai mungkin ada emas kalung, anting itu enggak dihitung sebagai wajib zakat, kecuali antingnya ibu beratnya 5 kilo, nah itu pasti terkena kewajiban zakat Bu, karena sudah melewati batas kewajaran. Ya, kalau cuma sekian gram, nah, enggak kena kewajiban zakat. Mobil kita ibu sekalian, mobil yang kita pakai bekerja itu enggak kena zakat. Rumah kita enggak kena zakat Bu. Ya. Jadi rumah kita, tanah kita nggak kena zakat, kecuali tanah kita jual baru kena zakat. Rumah kita jual baru kena zakat. Tapi rumah kita tinggali, saya mau zakat kan nggak ada zakat rumah Bu, nggak ada zakat rumah. Saya ada tanah saya Ustadz ini sekian hektar nggak pernah terpakai Ustadz, apakah saya harus bayar? Nggak ada kewajiban zakat, nggak ada zakat tanah, kecuali nanti ibu jual tanahnya baru ada terkena kewajiban zakat. Oke? Nah, ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pengen kita tuh bergaya hidup sedekah di sini. Bagaimana kita selalu berinfak. Ya, dan Allah Maha baiknya tidak melihat nominalnya untuk bergaya hidup sedekah. Allah tidak melihat nominalnya. Allah tidak menjadikan standar untuk bergaya hidup sedekah itu adalah harus dia berinfak setiap hari misalnya 1 juta. Tidak, ternyata terserah mau berapa aja, yang penting kita membiasakan infak minimal sehari itu 1 kali ada. Dalam 1 hari ada 1 kali. Kenapa minimal dalam sehari ada 1 kali? Karena hadis Nabi. Hadisnya begini Bu, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim terbangun di subuh harinya kecuali ada 2 malaikat yang turun di samping kiri kanannya.
Dua malaikat itu berdoa. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, kalau hambamu berinfak pada hari ini, berikan pengganti terbaik atas apa yang dia infakkan. Lalu malaikat yang satu berdoa lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau hambamu bisa berinfak pada hari ini tapi dia bakhil, dia tahan hartanya, maka binasakan hartanya. Ini setiap hari terjadi. Karena kata Nabi, tidaklah seorang muslim terbangun di sebuah harinya kecuali dua malaikat turun padanya. Nah, berarti setiap hari kita harus berinfak, Bu. Dan Allah tidak melihat nominalnya, mau berapa aja gitu. Kalau ada celengan yang beredar di saat pengajian itu sudah aman, Bu, alhamdulillah. Kalau sudah keluar, mau berapa aja, 10.000, 1.000 sudah aman berarti. Ya. Nah, oke. Baik Ibu sekalian, sekarang kita pelajaran terakhir, Bu. Bisa? Sudah jam 11 nih, mau di cancel dulu, dilanjutkan nanti. Oke, lanjutkan aja nanti kalau gitu ya. Karena berarti nanti pelajaran yang ketiganya insya Allah di pertemuan mendatang Ibu ya. Di pertemuan bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur Ibu sekalian. Pokoknya kita belajar ayat nggak apa-apa, satu ayat tapi kita dalami. Dan jangan harus tuntas hari itu Ibu sekalian, nggak apa-apa, sedikit-sedikit tapi mendalam gitu ya. Tapi insya Allah satu ayat betul-betul kita kuasai. Nanti kita kalau sudah pahami baru baligani walau ayat, sampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat. Satu ayat yang kita tahu maknanya, kita juga bisa praktekkan. Udah, dakwahkan lagi kepada keluarga kita yang lain. Baik Ibu sekalian, kita cukupkan. Ada pertanyaan kira-kira? Ustaz mau nanya yang lanjutan tadi haji tadi Ustaz. Ya. Seandainya orang ini sudah daftar haji, cuma kan kalau yang reguler sekarang kan daftar waktunya panjang. Ya. Terus kemudian qadarullah meninggal. Ya. Itu ahli warisnya wajib membadalkan nggak Ustaz? Atau sudah terhukum sudah melaksanakan haji? Tetap harus dibadalkan, Bu. Cuma yang membadalkan itu syaratnya adalah yang sudah berhaji juga. Jadi kalau ahli warisnya sudah berhaji, maka ahli warisnya melanjutkan itu Bu sekalian. Karena dia sudah ada niat, sudah ada azam, sudah ada hartanya, tinggal menunggu waktu, maka dihajikan oleh ahli waris yang sudah berhaji. Iya. Insya Allah kebaikan Bu. Jadi kalau yang berangkat belum haji Nggak bisa, dia berhaji untuk dirinya berarti. Ya, Ustaz. Iya. Zakat itu kan yang wajib itu yang zakat fitrah ya. Zakat fitrah, zakat banyak Bu. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat perdagangan, ada kemudian juga zakat pertanian, zakat peternakan, kemudian zakat barang temuan. Nggak ada zakat rumah, nggak ada zakat tanah. Pertanyaan saya yang apapun suka dikaitkan keluarkan 2,5%. Nah, apa aja itu yang seperti zakat apa? Zakat mal. Zakat mal 2,5%. Kemudian zakat perdagangan 2,5%. Itu aja. Zakat mal, zakat perdagangan 2,5% dikeluarkan. Kemudian kalau zakat pertanian bisa 5%, bisa 10%. Ya tergantung nanti kasusnya. Kemudian kalau zakat peternakan ada hitungan tersendirinya. Ya kalau misalnya 30 ekor kambing baru bisa keluarkan seekor kambing, 5 ekor unta baru sekian kambing. Jadi yang 2,5% itu adalah zakat mal saja dan zakat perdagangan. Zakat mal itu apa aja? Zakat mal itu Ibu sekalian syaratnya 2. Terpenuhi nisab dan haul. Misalnya nih, hari ini Ibu dapat warisan. Dapat warisan berupa harta 100 juta hari ini. Berarti harta Ibu sudah memenuhi nisab. Tapi haulnya belum. Haul ini harus harta ini bertahan selama 1 tahun. Jadi ketika 100 juta ini Ibu kan nggak mungkin langsung dihabisin dalam 1 hari Bu ya. Ibu 100 juta ini pasti ada disimpan. Nah, tapi sudah Ibu catat nih, hari ini saya terima uang 100 juta ditambah dengan uang Ibu yang lainnya. Berapa nominalnya itu kan banyak, berarti intinya hari ini sudah memenuhi nisab. Hari ini. Mungkin harta Ibu sebelumnya, katakanlah ya contoh ya, harta Ibu sebelumnya sebelum ada tambahan warisan ini 60 juta. 60 juta kan belum terpenuhi nisab. Tiba-tiba dapat warisan 100 juta, 160 juta nih berarti uang Ibu sudah memenuhi nisab. Nisabnya kan 85 juta. Nah, catat hari ini tanggal sekian, tapi tanggalnya ini bukan tanggal Masehi Ibu, tanggal Hijriah. Jadi Ibu harus lihat ini sekarang bulan berapa Hijriah, tanggal berapa, lingkari. Nanti tahun depan
di bulan Hijriah yang sama, di tanggal yang sama, tapi tahunnya sudah beda. Nah, ibu lihat apakah harta ibu masih memenuhi nisab. Ternyata tahun depan harta ibu masih ada tersisa 90 juta memenuhi nisab, maka ibu keluarkan zakat 2,5% dari 90 juta. Jadi kewajiban ibu berzakat nanti tahun depan, bukan saat itu. Saat itu ya ibu hanya bisa berinfak kalau mau. Iya. Harus setahun gitu. Lalu kemudian ada hasil ijtihad, zakat profesi, tapi itu ijtihad. Dan ijtihad ini tidak usah kita persoalkan ketika sudah ada undang-undangnya, karena kaidah para ulama amrul khalifah yarfaul ikhtilaf, bahwa keputusan atau kebijakan penguasa itu mengangkat perbedaan. Ketika kemudian zakat profesi sudah ada undang-undangnya, maka ini menjadi kewajiban ditaati. Seperti halnya pajak, kita mungkin ada yang tidak suka, bahkan dihukumi zalim, tapi kita tetap wajib keluarkan pajak karena sudah ada undang-undangnya. Demikian pula zakat profesi, mungkin ada yang tidak sependapat, tidak menerima ijtihad tersebut, tapi karena ini sudah ada undang-undang aturannya, maka dia menjadi kewajiban kita keluarkan. Terima saja ibu sekalian, kalau harta kita memenuhi nisab setiap bulan dipotong langsung gitu. Jadi 85 gram emas, 85 gram emas ini kan katakanlah 85 juta. 85 juta ini dibagi 12 ibu sekalian. Dibagi 12 bulan, berapa itu kira-kira kalau dibagi 12? Nah, jadi kalau gaji kita per bulan senilai 85 juta dibagi 12, kira-kira sekitar berapa ya? 6 ya? 5 kayaknya. 10, 6 ya, sekitar 6 bu. Atau 7? 7. Nah, berarti kalau gaji kita sekitar 7 juta wajib zakat. Keluarkan 2,5% setiap bulannya. Tapi kalau gaji kita masih di bawah 7 juta belum wajib zakat profesi. Infak saja gitu. Nah, gitu. Jadi gaji kita yang 7 juta itu sebelum dipotong apapun, sebelum dikeluarkan apa, bayar angsuran, listrik, belum, pokoknya murni utuh gaji kita sebelum dipotong pajak, sebelum dipotong sana sini. Berapa gaji kita? Gaji kita 7.500.000, berarti pada gaji kita itu sudah ada hak orang lain. Keluarkan 2,5% dari situ, dari 7,5 juta. Keluarkan 2,5%. Berapa sih? Enggak banyak bu, coba dikali saja 175.000 rupiah, keluarkan itu ibu sekali, itu hak orang lain. Baru setelah itu ibu bayar listrik, bayarin dan seterusnya. Ya. Berat nggak bu? 7.500.000 gajinya, keluarkan kewajibannya 175.000 atau 200.000 lah. Berat nggak? Nggak berat bu, insya Allah ya. Nggak berat. Keluarkan aja bu. Nah, tapi Pak Ustadz, saya bingung mau dikeluarkan kemana? SMS saya saja bu kalau nggak tahu caranya gitu ya. Sebab yang berat itu bukan menyalurkan ibu sekalian. Yang berat itu mau melepaskan dari kita. Oke, yang terakhir begini bu, yang terakhir gini. Nggak apa-apa ya, yang terakhir nih. Ibu sekalian, konsep sedekah itu Allah ajarkan seperti kita menarik, menahan dan melepaskan nafas. Mana yang enak ibu sekalian? Menarik, menahan dan melepaskan, mana yang enak? Melepaskan. Itulah konsep sedekah ibu sekalian. Menarik, tapi kalau ditahan berbahaya bu, menderita kita. Tapi begitu kita lepaskan, ada kenikmatan yang banyak kita rasakan. Itulah janji Allah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang balasan terbaik bagi ahli sedekah. Karena konsepnya kita melepaskan itu lebih enak bu. Menarik butuh perjuangan, tapi menahan bu menyiksa gitu ya. Tapi melepaskan kebahagiaan. Oke, baik ibu sekalian, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini, lebih dan kurang yang dimaafkan. Mudah-mudahan umur kita semua dipanjangkan, kita bisa mendalami, mengkaji terus ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa ya, kita tutup dengan doa. Mari tengadahkan tangan kita ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Ghaffar ya Razzaq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana wadkhilna jannataka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada barang juga? Yang mau berbelanja sekaligus berinfak, ada produk Rumah Dakwah Quran di luar.